Perkenalkan, nama saya Nopeli Panjaitan dengan NIM 210306117. Saya dari Prodi Peternakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan serta metabolisme karbohidrat, protein dan juga lemak dan hubungan ketiganya dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianisari, SPTMP. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dan juga monogastrik. Pada ruminansia, pakan yang dipakan dapat berupa pati dan juga selulosa. Pada selulosa akan dirombak menjadi selibiosa dan oleh mikroorganisme rumen, yang kemudian diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, yang dihidrolisis menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Reaksi ini dikatalisis menjadi asam piruvat, yang kemudian pati dipecah menjadi maltosa atau isomaltosa, yang akan diubah menjadi glukosa, lalu akan mengalami perubahan menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Kemudian asam piruvat setelah menjadi fruktosa 1,6-difosfat akan difermentasi oleh VFA atau volatile fatty acid oleh mikroba rumen yang menghasilkan berupa piruvat, propionat, butirat, asetat, dan juga metan. Lalu saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik. Pada monogastrik, karbohidrat terpenting yaitu adalah berupa pati dan juga selulosa yang akan diubah menjadi glukosa melalui proses metabolisme yang selanjutnya digunakan sebagai sumber energi, di mana sebagian selulosa mampu dicerna karena memiliki mikroorganisme. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana metabolisme karbohidrat yang terjadi pada hati. Karbohidrat yang tersimpan di dalam hati akan dipecah menjadi glukosa, di mana hasil pemecahan tersebut akan masuk ke dalam aliran darah yang berfungsi mempertahankan kadar gula darah agar tetap normal. Lalu glukosa akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Apabila tubuh memerlukan glukosa, maka tubuh akan mengambil cadangan glukosa yang tersimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen tersebut. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati melakukan fungsi spesifik seperti menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa, dan juga mengubahnya menjadi glukosa dan juga gluconeogenesis. Selanjutnya, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pencernaan protein pada unggas dan juga ruminansia. Pada ruminansia, makanan yang dimakan oleh ruminansia akan dimanfaatkan untuk proses pertumbuhan dan juga produksinya, di mana dimulai dari masuknya protein ke dalam rumen yang akan dipecah menjadi peptida, lalu menjadi asam amino. Lalu akan segera dipecah menjadi amonia oleh mikroba untuk pertumbuhan, lalu asam amino juga akan berubah menjadi asam keto alfa yang digunakan untuk mensintesis protein mensintesis protein bagi pertumbuhan dan juga perkembangbiakan rumen, yang kemudian menghasilkan PFACO2 dan CH4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pencernaan protein pada unggas. Pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkannya dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan juga pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl akan berubah menjadi pepsin, di mana HCl dan juga pepsin akan memecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu polipeptida, pepton, dan juga peptida. Yang keempat yaitu proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati. Proses metabolisme protein yang terjadi di dalam hati dimulai dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Protein membutuhkan cairan empedu untuk bisa memecah protein. Pemecah protein ini yang akan mengubah asam amino menjadi energi.
Yang kelima adalah saya akan menjelaskan mengenai proses proses pencernaan lemak pada monogastrik dan juga ruminansia. Pada ruminansia, proses pencernaan lemak dimulai pada rumen, di mana proses yang pertama kali terjadi adalah hidrolisis atau hipolisis. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan juga galaktosa. Kemudian proses selanjutnya adalah hidrogenesis. Pada monogastrik, sebagian besar lemak dalam pakan adalah trigliserida, sedangkan selebihnya adalah fosfolipid dan gliserol. Saat lemak masuk ke dalam duodenum akan menghasilkan hormon esterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan memperlambat proses pengadukan lemak yang diemulsikan oleh garam empedu, dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan juga gliserol. Garam-garam empedu mengemudikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak, dan juga gliserol. Selanjutnya, yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses metabolisme lemak yang terjadi di dalam hati. Metabolisme lemak yang terjadi di dalam hati dimulai yaitu cairan empedu yang dihasilkan oleh hati akan membantu memecah lemak agar mudah dicerna oleh tubuh yang akan disimpan di dalam hati yang juga dapat dikeluarkan dalam bentuk energi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan juga metabolisme lemak yang terjadi di dalam tubuh baik unggas maupun ruminansia. Metabolisme lemak, protein maupun karbohidrat saling berhubungan karena semua enzim metabolisme terbuat dari asam amino protein, di mana ketiga metabolisme ini bertujuan untuk mendapatkan energi bagi tubuh. Keterkaitan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan piruvat atau gliserol piruvat masuk melalui jalur metabolisme karbohidrat. Selain itu, protein dan lemak dapat juga digunakan sebagai penghasil energi saat asupan dalam tubuh berkurang. Baiklah teman-teman, sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada